Woi. Wait, Dik. Mana aja? Dit. Udah lama kelihatan lu. Iya. Biasa ngojek. Udah. Waduh, kerja jadi dit S. Good semester S. Aduh. Masuk kuliah sambil kerja gitu ya. Iya. Semangat ya pejuang rupiah. Mau gimana lagi? Buat jajan kan lumayan nih. Ngobrol-ngobrol kali ya. Iya. Boleh tuh. Boleh. Ngobrolin Ngobrol apa apa ya, Dik? ya? Ini kali organisasi gitu kok, komunikasi apa, motivasi. Bener ya? Motivasi hidup. Iya. Motivasi Gue hidup. mau nanya nih. Apa? Iya, Pak. Ngobrol lah ya, sharing-sharing. Sekalian sadar gak sih di organisasi itu komunikasi yang bagus tuh nggak cukup kalau orang-orang yang nggak punya motivasi, kayak lo sistemnya sebagus apapun, kalau pemimpin lu atau ya teman-teman lu nggak orangnya malas, ya tetap aja berantakan gitu deh. Iya sih, setuju gua. Karena kan ya motivasi itu udah kayak ibaratnya di kendaraan tuh sebuah bensin. Jadi itu yang membakar dan itu yang bisa sampai tujuan. Apalagi kita nih misalkan di lingkungan perkuliahan, Iya. udah pasti kan kita pasti berkomunikasi sama teman-teman. Jadi ya motivasi kita kan ya pasti tentang perkuliahan, tentang masa depan. Itu sih menurut gua. Jadi banyak yang mikir komunikasi cuma soal ngomong kan. Iya. Ngomong doang yang penting itu. Kalau yang bikin orang mau tuh justru motivasinya. Orang yang termotivasi itu biasanya lebih aktif, lebih mau didengerin, dan sama kayak nggak takut aja ngasih pendapat gitu kan. Iya sih. Dan motivasi itu bisa datang dari banyak hal sih. Bisa karena pengen dapat promosi, pengen juga dihargai. Oh, iya. Itu tuh kayak semua tuh ngaruh banget ke cara dia ngobrol, kerja bareng gitu loh. Nah, setahu gua tuh motivasi itu ada 3 elemen, yaitu intensitas, arah, sama keturunan. Kalau tiga-tiganya dijalanin, komunikasi juga biasanya lebih hidup. Tapi kalau nggak ada motivasi, yang ada orangnya cuma iya doang, padahal mah nggak ngerti. Ngomong-ngomong motivasi, ada teori X nih. X. Misteri banget, Parah. misterius. X-nya banyak. Misterius. nih. Serem sih. Jadi teori bilang manusia itu pada dasarnya males kerja. Suka nge-lag, tanggung jawab. Jadi harus dikontrol. Itu anak itu harus dikontrol. Makanya gaya komunikasinya jangan kaku banget. Kayak gimana tuh? Satu arah aja, dari atasan langsung turun ke bawah gitu. Kayak kerjaan nih, ikutin itu. Nggak ada diskusi, nggak ada tanya-tanya, langsung aja kerjain gitu maksudnya. Dan itu bisa bikin orang nggak termotivasi, soalnya rasa nggak dihargai, cuma disuruh doang. Jadi bansur dong. Tapi beda banget sama teori harapan sih. Itu teori yang lebih logis. Intinya orang bakal termotivasi kalau mereka tuh usahanya bisa ngasihin duit. Kalau hasil tuh penting buat mereka dan mereka tuh juga ngerasa pengen dicapai gitu loh. Oh gitu, oke. Kayak misalnya tuh kita dikasih tahu kalau lo ngerjain ini dengan bagus, lo bisa dapat magang di tempat keren. Kalau kita ngerasa itu masuk akal dan kita emang pengen pasti, kita lebih semangat kerjanya seperti magang di mana gitu. Di tempat yang diimpikan lah ya. Iya. Ya, karena orangnya termotivasi, komunikasi juga jadi lebih terbuka dan jelas. Anaknya itu dia nggak bingung harus ngapain. Jadi udah tahu nih dia mau kemana nih, karena udah ya orangnya termotivasi nih anak ini. Udah punya tujuan juga. Iya. Kayak gitulah Dit. Tapi kadang-kadang ekspektasi itu nggak sesuai sama realita, Dik. Apa yang lu lakuin tuh kadang-kadang nggak sesuai sama yang lu harapkan. Bener-bener. Iya, misalnya dia ngerasa udah kerja keras tapi nggak dihargai atau enggak ada peluang berkembang gitu, itu bikin dia jadi malas ngomong, malas ikut diskusi, akhirnya dia jadi cuek aja gitu. Makanya organisasi itu penting buat dengerin orang-orang biar perspektif negatif. Oh, Biar bisa diperbaiki lewat komunikasi yang terbuka gitu loh. Soalnya kalau motivasi tinggi, orangnya lebih aktif ngobrol, lebih cepat gitu. kasih feedback dan nggak takut ngasih ide. Tapi kalau motivasi rendah, ya udah jadi diam, takut. Jadi pendiam, Iya, penakut, iya. nggak percaya diri. Takut salah ngomong Iya, dia. mental Kayak gua health. sih itu, takut salah ngomong. Bukan gampang salah paham, bahkan gampang salah paham. Intinya nih ya guys, komunikasi itu bukan cuma soal alat, tapi keniatan lu. Iya. Kemana lu bisa menggali informasi, lu punya motivasi, itu yang jadi bekal komunikasi lu lebih baik ke depannya. Ya jadi referensi aja sih. Iya, betul.
Jadi kayak gitu lingkungan juga berpengaruh. Iya, makanya kalau kita di dunia perkuliahan kan kayak gini, ya kita melatih ke jenjang yang lebih gitu, lebih serius, Jadi ilmu komunikasi itu penting. dan Kalau motivasinya juga penting sebagai alur dan tema. Kalau jam-jam ini melatih apa? Ini ngelatih kesabaran, kayaknya udahan dah ya. Udahan, Iya. Kita neduh, oke neduh aja dulu yuk.